Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Lucia Stephanie NPM 21030100038, mata kuliah Islam Ekonomi Pembangunan, Prodi Ekonomi Syariah B, dosen pengampu Ibu Hermanita SEMM. Di sini saya akan mengulas kembali materi yang sudah diberikan dari bab 1 sampai bab 4. Untuk bab 1 poin ke-1 yaitu kebangkitan terhadap pembangunan ekonomi. Dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu sebagian besar NSB masih merupakan daerah jajahan, merasa tidak perlu memikirkan pembangunan ekonomi daerah jajahannya. Mereka hanya mencari keuntungan bukan untuk mensejahterakan daerah jajahannya. Untuk yang kedua, para pemimpin masyarakat yang dijajah kurang usaha untuk membahas masalah pembangunan ekonomi. Mereka memikirkan bagaimana cara untuk meraih kemerdekaan tanah airnya dari penjajahan. Untuk yang ketiga yaitu keterbatasan penelitian dan analisis masalah pembangunan ekonomi, khususnya di lingkungan ekonomi itu sendiri. Untuk poin yang kedua yaitu pentingnya mempelajari ekonomi pembangunan. Menurut Preston, ada 3 pilar utama di balik munculnya teori pembangunan. Untuk yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Untuk yang kedua, bantuan luar negeri. Untuk yang ketiga, perencanaan modal merupakan faktor kunci bagi keberhasilan pembangunan. Pembangunan ekonomi sudah banyak dilaksanakan oleh negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia yang sudah dimulai tahun 1969. Perhatian terhadap pembangunan ekonomi, para ahli ekonomi menarik perhatian sejak zaman merkantilisme klasik Karl Marx dan Keynes Adam Smith. Setelah Perang Dunia Kedua, perhatian terhadap pembangunan ekonomi tumbuh dengan pesat. Hal ini disebabkan oleh yang pertama, berkembangnya cita-cita negara yang baru merdeka untuk mengejar ketinggalan mereka dalam bidang ekonomi dari negara-negara maju. Untuk yang kedua, meningkatkan perhatian negara-negara maju terhadap usaha pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang. Perhatian ini disebabkan oleh rasa kemanusiaan negara-negara maju untuk membantu negara sedang berkembang dapat mempercepat laju pembangunan ekonomi mereka dan mengejar ketinggalan dari negara-negara maju. Yang ketiga, karakteristik umum negara sedang berkembang berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Negara-negara di dunia dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu negara-negara yang sudah maju dan negara-negara yang sedang berkembang. Karakteristik NSB, tingkat kehidupan yang rendah, tingkat keproduktivitasan yang rendah, tingkat pertumbuhan penduduk dan beban tanggungan yang tinggi, tingginya tingkat perkembangan pengangguran dan pengangguran semua. Ketergantungan terhadap produk pertanian dan ekspor produk primer, kekuasaan, ketergantungan, dan vulnerability dalam hubungan-hubungan internasional. Yang keempat itu pengertian pembangunan dan makna pembangunan. Pembangunan adalah suatu orientasi kegiatan usaha tanpa akhir pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu rangkaian proses kegiatan dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktivitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup atau kemakmuran dalam jangka panjang. Menurut Subandi, ekonomi bangunan adalah suatu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi di NSB dan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi. Menurut Sadono Sukirno, pembangunan ekonomi adalah suatu proses di mana pendapatan per kapital suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang. Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan, yaitu yang pertama perubahan struktur ekonomi dari pertanian, industri atau jasa. Yang kedua itu perubahan kelembagaan baik lewat regulasi maupun reformasi. Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan 3 nilai, yaitu berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Kedua, meningkatkan rasa harga diri masyarakat sebagai manusia. Yang ketiga, meningkatkan masyarakat untuk memilih. Yang kelima, yaitu paradigma ekonomi pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi hanya meliputi usaha masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakat dalam jangka panjang. Pembangunan nasional dilaksanakan oleh suatu masyarakat atau bangsa secara keseluruhan, antara lain meliputi pembangunan sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Suatu perekonomian dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan per kapita dan daya beli masyarakat menunjukkan kecenderungan yang meningkat
perencanaan pembangunan dan kebijakannya punya tujuan menciptakan pembangunan ekonomi yang hasilnya secara merata dirasakan oleh masyarakat. Dari definisi tersebut, makna ekonomi pembangunan punya pengertian suatu proses perubahan yang terjadi terus-menerus usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita. Kenaikan pendapatan per kapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang dan perbaikan sistem kelembagaan ini bisa ditinjau dari dua aspek, yaitu yang pertama perbaikan bidang organisasi, perbaikan bidang regulasi. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP atau GNP tanpa memandang apakah kenaikan lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi. Menciptakan pembangunan yang seimbang di berbagai daerah, menciptakan kesepakatan kerja semaksimal mungkin dan melindungi perkembangan perusahaan-perusahaan nasional. Tujuan pembangunan sering mengalami kegagalan akibat kesalahan pembangunan. Semua dimaksud untuk secepat mungkin menggapai GDP yang tinggi, tetapi pengalaman menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tidak tinggi dengan sendirinya menghapus atau mengurangi kemiskinan dan pengangguran massal. Strategi perkembangan itu diasarkan atas asumsi bahwa pembagian dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan dilakukan kemudian. Bab 1 lanjutan 1. Strategi pembangunan ekonomi ada dua indikator. Yang pertama, indikator ekonomi meliputi produk nasional bruto atau gross national product, gross domestic product atau GDP, per capital purchasing power parity atau PP, indikator non-ekonomi yang terdiri dari Human Development Index atau HDI dan Physical Quality Life Index atau PCLI. Indikator lainnya, pertama itu garis kemiskinan adalah tingkat pendapatan yang menunjukkan batas minimal berlangsungnya kehidupan manusia. Penghasilan yang diterima tidak cukup untuk membeli makan yang bergizi, bahkan untuk makan sehari-hari tidak menentu. Garis kemiskinan masing-masing negara tidak sama. Para ahli ekonomi menetapkan untuk pedesa $50 dan untuk per kota yaitu $75. B. Kebutuhan dasar minimum, yaitu kebutuhan minimum untuk pedesaan bila pengeluaran rumah tangga 350 kg beras, pengeluaran paling miskin di bawah 280 kg beras, kebutuhan minimal untuk perkotaan 480 kg beras, pengeluaran paling miskin di bawah 380 kg beras. Kriteria Bank Dunia mengukur tingkat ketimpangan dalam pendapatan suatu masyarakat untuk negara dalam kelompok penduduk dengan pendapatan tinggi 20% dari GNP, kelompok penduduk dengan pendapatan menengah 40%, kelompok penduduk berpendapatan rendah 40%. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Teori pertumbuhan Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap yang berurutan, yaitu masa perburuan, masa perdagangan, masa berternak, dan tahap perindustrian, masa bercocok tanam. Teori Karl Marx dalam bukunya Der Kapital, evolusi pembangunan masyarakat menjadi 3, yaitu feodalisme adalah masyarakat. Feodalisme mencerminkan kondisi di mana perekonomian yang ada masih bersifat tradisional. Yang kedua, kapitalis. Masa kapitalis pengusaha memiliki posisi tawar-menawar relatif tinggi khususnya terhadap buruh. Yang ketiga itu sosialis. Karl Marx mendasarkan argumennya pada asumsi bahwa masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu masyarakat pemilik tanah, masyarakat bukan milik tanah, masyarakat modal, masyarakat bukan milik modal. Teori pertumbuhan struktural. Teori berbasis dualisme sosial, sistem ekonomi yang berbeda yang berdampingan di mana yang satu tidak bisa menguasai sepenuhnya. Sistem sosial yang lebih modern berasal dari negara-negara barat. Masyarakat lainnya yang tidak banyak mengalami perubahan. Teori pembangunan Arthur Lewis, dualisme ekonomis, mengasumsikan dalam perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu perekonomian tradisional. Di sini Lewis mengasumsikan di pedesaan dengan perekonomian tradisional. Kemudian perekonomian modern. Perekonomian ini ada di perkotaan di mana sektor yang berperan dalam sektor industri. Hollis Kerensi, teori pola pembangunan membuat pengelompokan negara disesuaikan dengan perubahan struktur dengan tingkat pendapatan. Negara dengan income per kapital kurang dari $600 dikelompokkan di negara sedang membangun atau NSP. Negara dengan income per kapital kurang
per kapita 600 US dollar hingga 3.000 US dollar digolongkan di dalam negara transisi pembangunan. Selain yang saya sebutkan tadi, dalam bab 1 kita juga dapat mempelajari tentang distribusi pendapatan dan kemiskinan, penghapusan kemiskinan dan berkembangnya ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan inti permasalahan pembangunan penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang. Menurut Cynthia Trish Morris tahun 1973, ada 8 sebab, yakni pertambahan penduduk yang tinggi mengakibatkan penurunannya pendapatan per kapita, inflasi di mana pendapatan uang bertambah tidak diikuti secara profesional, dengan pertambahan produksi barang-barang, ketidakmerataan pembangunan antar daerah, investasi kebanyakan di proyek padat modal, rendahnya mobilitas sosial, kebijakan industri, subsidi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang industri adalah usaha-usaha golongan kapitalis. Memburuknya nilai tukar bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju. Yang terakhir adalah hancurnya industri kerajinan rakyat, pangan, industri rumah tangga, dan lain-lain. Menurut Kuncoro pada 2003 mendefinisikan ada 3 penyebab kemiskinan, yaitu secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan sekolah kepemilikan sumber daya sehingga menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang, kemudian timbul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal ketika kemiskinan bermuara pada teori lingkaran kemiskinan. Indikator kemiskinan ada macam-macam: tingkat konsumsi beras per tahun, tingkat pendapatan, tingkat kecukupan gizi, kebutuhan fisik, minum, dan tingkat kesejahteraan. Kemudian, apa strategi kebijakan dalam mengurangi kemiskinan? Pembangunan pertanian saat ini, sektor pertanian berperan dalam membangun ekonomi serta pengurangan kemiskinan di Indonesia dari pembangunan pertanian yang telah memberikan kontribusi dalam pengurangan kemiskinan, terutama di daerah pedesaan. Aspek tersebut antara lain kondisi teknologi pertanian, pembangunan irigasi, pembangunan pertanian di luar Pulau Jawa dengan pulau transmigrasi. Kemudian pembangunan sumber daya manusia dilakukan dengan perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial. Kemudian peranan lembaga swadaya masyarakat dapat mendorong golongan miskin secara efektif ketimbang program pemerintahan. Keterlibatan masyarakat dalam program-program pemerintah dan meningkatkan biaya finansial dalam mengimplementasikan program-program padat karya guna mengurangi kemiskinan. Penggunaan ekonomi daerah tinjau dari aspek ekonomi daerah mempunyai pengertian sebagai ruang di mana terdapat kegiatan ekonomi dan di dalam ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama sifat-sifat tersebut antara lain segi pendapatan, segi budaya, geografis, dan sebagainya. Daerah yang memiliki ciri-ciri seperti ini disebut daerah homogen. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang apabila daerah tersebut dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi di daerah. Dalam pengertian ini disebut daerah modal, suatu daerah ekonomi ruang yang berada di bawah suatu administrasi tertentu seperti satu provinsi, kabupaten, atau kota, kecamatan, dan sebagainya. Daerah dalam pengertian ini dinamakan daerah administrasi. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintahan daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Adapun permasalahan dalam pembangunan ekonomi daerah seperti ketimpangan pembangunan sektor industri berkurang meratanya investasi, tingkat mobilitas, faktor produksi yang rendah, perbedaan sumber daya alam, dan demokrasi kurang lancar pedagangnya antar daerah. Pembangunan ekonomi kawasan ASEAN. Negara-negara di Asia Tenggara merupakan kelompok NSB mendeklarasikan ASEAN di Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 atas dasar kepentingan bersama terdiri dari negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand. Dalam perkembangan anggota tersebut terus bertambah menjadi 10 anggota yang bertambah, yaitu Brunei Darussalam, Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam, dan menjadi dasar pembentukan ASEAN yang tercantum dalam deklarasi Bangkok adalah negara-negara Asia Tenggara memikul tanggung jawab yang utama memperkuat stabilitas ekonomi dan sosial di wilayah dan menjamin perdamaian serta kemajuan perkembangan nasional. Mereka bertekad untuk menjamin stabilitas dan keamanan dalam menghadapi campur tangan dari luar dalam segala bentuk, memelihara kepribadian nasional mereka sesuai dengan cita-cita dan aspirasi rakyat mereka
kerjasama ekonomi ASEAN dalam rangka menciptakan hasil yang lebih baik dalam kerjasama ekonomi negara-negara ASEAN. Maka diperlukan 3 langkah sebagai berikut: menyerap keuntungan ekonomi melalui kegiatan diplomatik, contohnya melalui dialog antar negara dua, menarik investasi asing untuk masuk pada ASEAN dan meyakinkan mereka akan membangun dan stabilitasnya. 3. Mendalami kerjasama ekonomi dan hubungan ekonomi antar sesama anggota ASEAN melalui sejumlah proyek kerjasama. Untuk bab 2 yang pertama yaitu aspek sumber, ada 2 sumber untuk menggali konsep, yaitu sumber wahyu atau nakli dan sumber sains atau akli atau itijad. Aspek ini sistem perekonomian yang utuh atau terpadu integrat dengan tujuan kesejahteraan manusia sebagai makhluk individual, sosial, lahir batin, material, spiritual dari generasi ke generasi dunia akhirat. Sistem ini terdiri 3 komponen yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu tata nilai. Yang pertama, tata nilai fundamental. Tata nilai ini yang seharusnya menunggal pada diri manusia selalu tercermin dalam segala aspek kehidupannya. Contohnya adalah nilai takwa. Kemudian yang kedua yaitu tata nilai instrumental. Tata nilai yang seharusnya menunggal pada diri manusia, khususnya berhubungan dengan aktivitas ekonomi baik langsung maupun tidak langsung, yang merupakan refleksi dari tata nilai fundamental. Contohnya menepati janji. Kemudian yang kedua yaitu sumber daya ekonomi. Sumber daya manusia sebagai khalifah. Kemudian yang kedua yaitu sumber daya alam, minyak, batu bara, panas bumi, dan lain-lain yang dikelola secara efisien dan efektif. Yang ketiga yaitu sumber daya lainnya, yaitu Baitul Mal atau lembaga pembendaharaan negara, itu zakat, infak, sedekah, wakaf, pajak, lembaga perbankan syariah. Kemudian yaitu poin ketiga yaitu suasana lingkungan hidup yang harmonis, tanda-tandanya Ufan Islamiyah, pemerintah yang adil, bersih, stabil, berwibawa, dan ditaati. Penyelesaian terhadap tindak pidana secara efektif dan edukatif. Prinsip-prinsip operasional ekonomi pembangunan Islam. Yang pertama yaitu pembentukan Baitul Mal sebagai salah satu bentuk efektif pendorongan roda pembangunan ekonomi negara. Yang kedua yaitu penarikan ZIS dan wakaf bagi anggota masyarakat yang mampu dan wajib membayar bagi zakat. Yang ketiga yaitu pengaturan yang jelas akan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota masyarakat, di mana seorang kepala keluarga harus menanggung kebutuhan ekonomi anggota keluarganya. Yang keempat yaitu adanya ketegasan dalam setiap bentuk transaksi, sehingga penyelewengan dalam transaksi ekonomi harus dikenakan sanksi. Yang kelima itu pengaturan terhadap pemilihan barang-barang ekonomis yang boleh dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi, hingga barang-barang yang dilarang dikonsumsi menurut Islam tidak boleh diperjualbelikan. Yang keenam itu mengatur yang jelas sistem waris-mewaris. Yang ketujuh itu pelanggaran terhadap sistem riba yang banyak menjerat anggota masyarakat yang sedang memperoleh kesulitan ekonomi dengan melalui lembaga keuangan bank non-bank bersistem syariah. Penciptaan suasana harmonis dalam pembangunan ekonomi Islam. Yang pertama itu perlunya pemerintah yang bersih dan ditaati oleh masyarakat. Yang kedua itu pengaturan terhadap macam-macam kerja yang tidak boleh dikerjakan, sehingga kegiatan yang tidak boleh seperti perjudian, pelacuran, dan peramalan atau pendukungan baik melalui media tradisional maupun modern atau SMS online, lewat internet dan sebagainya harus dilarang oleh negara. Yang ketiga itu pengaturan yang harus keras yang bersifat preventif edukatif terhadap tindakan pidana, terutama kepada pelanggaran terhadap hak milik yang diakui seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, termasuk ke dalam kegiatan hubungan sesama jenis atau hormon lesbi. Untuk bab 3 poin pertama, pandangan ekonomi dari segi filsafat dan etika. Yang pertama, pendapat Plato tentang ekonomi, yakni ketidakadilan ekonomi dan penumpukan kekayaan yang berlebihan bisa menyebabkan terjadinya peperangan. Kemudian Aristoteles berpendapat bidang studi ekonomi adalah bidang studi tentang kekayaan. Menurutnya mempunyai 3 fungsi sebagai alat tukar, alat pengukur, dan alat penimbun kekayaan. Kemudian menurut Thomas Aquinas bahwa membungkangkan uang itu tidak adil karena sama dengan menjual sesuatu yang tidak ada, dan ini menjurus pada kesenjangan sosial. Kemudian adalah pendapatan dan kebijakan ekonomi berat apa saja, yaitu merkantilisme atau perdagangan, 2 fisikorat atau pertanian, 3 klasik atau pasar, 4 Keynesian atau pendapat, 5 neo atau klasik atau penawaran.
Kemudian poin yang kedua yaitu perkembangan sosial politik dan ekonomi di Indonesia. Pada tahun 1950 sampai 1957, sarana ekonomi Indonesia 50% masih dikuasai oleh Belanda. Periode tahun 1956 terjadi sengketa Irian Barat. Pada saat itu Indonesia memiliki alasan politis untuk mengambil alih seluruh sarana ekonomi Indonesia yang dikuasai oleh Belanda. Pada saat inilah dimulai sejarah perusahaan di Indonesia. Pada yang ketiga itu periode tahun 1965, kondisi Indonesia memburuk dengan adanya G30 SPKI sehingga pembangunan belum dapat dilakukan secara terencana. Yang keempat yaitu periode 1969, berakhirnya G30 SPKI di Indonesia mulai merencanakan PJP tahap 1 terdiri dari 5 prioritas yang diarahkan pada pembangunan fisik negara kita, yaitu sektor pertanian dan industri. Yang kelima, periodisasi 1994, PJP kedua diarahkan pada peningkatan SDM untuk mengelola SDA kita. Secara garis besar, kemudian perkembangan ekonomi di Indonesia dibagi menjadi ke dalam 7 siklus yang bertema ekonomi, yaitu yang pertama perang gerilya pada tahun 1945 sampai 1952 terjadi pembumihangusan prasarana ekonomi di Indonesia. Kemudian yang kedua, pembangunan ekonomi nasional tahun 1952 sampai 1959, lahir perusahaan negara hasil pengembalian dari penjajah. Perekonomian kita bertumbuh pada perkebunan modern yang ada di Jawa dan di Sumatera. Konsentrasi program pemerintahan adalah mengubah ekonomi Belanda menjadi ekonomi Indonesia. Kemudian yang ketiga itu ekonomi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Pada masa ini perekonomian Indonesia memburuk karena pada masa ini ikan panglima dan diproduksikan dan membangun ekonomi diarahkan pada pembangunan polisi. Akhirnya pemerintah Orde Baru merupakan kebijaksanaan ekonomi tertutup menjadi terbuka. Kemudian yang keempat itu demokrasi ekonomi pada tahun 1966 sampai 1973, lahirnya pemerintah Orde Baru yang bertekad melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kemudian yang kelima itu ekonomi bonansa minyak tahun 1973 sampai 1980-an. Mengapa dikatakan? Karena pada perekonomian mengalami peningkatan yang cukup besar karena kenaikan harga kebutuhan. Yang keenam yaitu ekonomi pasca bonansa minyak tahun 1980 sampai 1987. Hal ini terjadi perhatian yaitu pertumbuhan ekonomi menurun kajian sehingga nilai ekspor dan impor mengalami penurunan. Kemudian yang ketujuh yaitu pembangunan ekonomi Indonesia pada tahun 1987 sampai 1994. Pembangunan ekonomi maju pesat ditandai dengan adanya bertambahnya lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Kemudian yang bab 4, ekonomi pembangunan preventif konvensional. Arti sistem adalah kesatuan yang menyeluruh dan terorganisasi dari satu atau lebih bagian yang disebut dengan subsistem. Sistem perekonomian adalah suatu sistem yang mengatur dan menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sistem perekonomian di berbagai negara memiliki perbedaan mendasar, yaitu yang pertama kepemilikan faktor produksi, yang kedua keluasaan berkompetensi, yang ketiga yaitu pemeranan pemerintah. Beberapa sistem yang dianut negara yaitu sistem perekonomian kapitalisme. Adanya keluasaan yang sangat longgar bagi setiap orang untuk memiliki faktor-faktor kompetensi individu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Persaingan dalam peroleh keuntungan sangat dihargai. Campur tangan pemerintah sangat minim. Pemerintah hanya mengamat atau melindungi saja. Negara yang menganut sistem ini adalah Amerika Serikat. Kemudian yang kedua yaitu sistem perekonomian sosialisme. Faktor-faktor ekonomi diklaim sebagai milik negara. Sistem ini lebih menekankan pada kebersamaan kompetensi individu dalam memperoleh keuntungan diatur oleh negara. Campur tangan pemerintah sangat tinggi. Contohnya yang negara yang menganut sistem perekonomian ini adalah Uni Soviet. Untuk yang ketiga itu sistem perekonomian campuran atau Pancasila. Faktor-faktor produksi ada yang boleh dikelola dan dimiliki oleh swasta dan ada yang hanya boleh dikelola oleh negara saja. Persaingan antar individu atau dalam memperoleh keuntungan diatur oleh negara dengan campur tangan pemerintah tetap diperlukan untuk menstabilkan ekonomi dan untuk mencegah konsentrasi yang terlalu besar di pihak swasta. Sistem ini banyak dianut oleh negara berkembang seperti India, Indonesia, dan sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.